Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Saptek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara menentukan tegangan elko maksimal. Jadi maksud dari tujuan ini agar pemula bisa menentukan elko tegangan yang akan dibutuhkan sewaktu akan memasang untuk power supply. Jadi nanti biar tidak menjadi masalah di kemudian hari atau sewaktu pemasangan, dikarenakan jangan sampai bernasib seperti ini karena salah menghitung, otomatis elko meledak. Di sini ada bekas pecahan lubang. Jadi teman harus berhati-hati untuk menentukan tegangan elko. Bisa saja mengatasinya dengan elko menggunakan tegangan yang maksimal, misalnya 100 volt, tapi nanti dari segi biaya akan membesar karena semakin mikronya besar dan tegangan voltasenya besar, maka elko tersebut akan mahal. Oke teman-teman, biar jadi efisien, teman-teman harus tahu cara menentukan tegangan dari trafo berapa dan tegangan elko berapa. Jadi nanti saya akan beritahukan cara menghitungnya. Awas teman-teman, jangan lupa nanti untuk penginstalan dioda bridge. Biasanya di sini ada coak di ujung pas pojok, ini biasa menandakan positif, berarti di sebelah kanan positif, berarti yang sebelah kiri negatif. Diketahui nanti saya akan tulis pol AC nya berapa, terus diukur menjadi pol DC nya berapa setelah dioda, dan pol elko DC nya berapa. Saya hubungkan pin AC dari yang ujung ke tengah. Nanti setelah diketahui tegangannya, setelah dihitung semua, nanti saya akan ukur dari ujung ke ujung. Multi yang kedua atau sebelah kanan ini nanti saya akan hubungkan ke tegangan AC untuk mengetahui tegangan AC nya berapa dari out trafo. Sedangkan untuk sebelah kiri atau yang pertama ini untuk mengukur DC di dioda. Nah, nanti di sini akan saya hubungkan ke elko dari nilai 4700 sampai 10.000 mikro. Nanti mendapatkan berapa tegangan pol DC nya, nanti diukur sebelum dan sesudah memakai elko. Oke, langsung saja kita switch untuk multi yang sebelah kanan di AC pol, dan untuk multi yang pertama sebelah kiri untuk DC pol. Oke, sebelum menggunakan elko, saya tancapkan trafo. Oke teman-teman, mendapatkan AC 23,9 atau 24, dan setelah dioda mendapatkan tegangan 20 pol DC. Oke, saya tulis dulu. Oke, pertama saya akan gunakan elko yang senilai 4735 pol. Negatif ke negatif, positif ke positif. Dari tegangan 24 pol AC menjadi 32,4. Oke, selanjutnya saya gunakan elko yang nilainya lebih besar. Dari punya Raiden, tertulis di sini 10.000 mikro, 80 pol. Oke, biasa negatif ke negatif, positif ke positif. Mendapatkan tegangan dari AC sekitar 23,
menjadi DC sekitar 31,6. Menggunakan elko Oranda dengan spek 10.000 mikro 80 volt. Oke, saya pasangkan kembali, negatif ke negatif, positif ke positif. Mendapatkan tegangan 23,6 atau 23,5 AC. Mendapatkan tegangan 31,8 dengan elko yang paling besar dari merek Raiden dengan spek 33.000 mikrofarad dengan tegangan 100 volt. Oke, di sini sudah ada keterangan mana negatif dan positif. Saya akan hubungkan negatif. Perhatikan, untuk elko yang semakin besar nilainya, dia semakin lambat untuk mencharger. Jadi bisa disimpulkan semakin besar elko, semakin lambat dia untuk mengisi. Oke teman-teman, semakin besar semakin lambat dia untuk mengisi atau mengcas dari tegangan DC untuk supply to elko. Sekarang 1/3 atau ujung ke ujung mendapatkan tegangan berapa volt AC. Oke teman-teman, dikarenakan sudah diketahui AC mendapatkan 46,8 volt AC dan di DC out dioda tanpa elko mendapatkan 41. Jadi teman-teman jangan coba-coba menggunakan elko yang di bawah 41 volt atau 42 volt. Jadi kayak ini sekitar 35 volt, berarti nanti dia akan meledak karena tidak sanggup menghandle dari tegangan 41 volt tersebut karena berlebihan. Oke, saya akan coba menggunakan elko Oranda 10.000 mikro 80 volt. Oke teman-teman, mendapatkan tegangan sekitar 63,8 Raiden. Mendapatkan 63,9 Onkyo. Mendapatkan tegangan sama 63,8. Perhatikan teman-teman, ini elko kalau yang semakin besar pasti semakin lambat untuk mengecas dan di AC juga akan menurun. Dan terus akan naik. Sekarang waktunya menghitung. Dari AC mendapatkan 24 volt AC tanpa adanya elko diukur di dioda mendapatkan tegangan 20,6. Setelah ditambah dengan elko 4700 mikro tegangan 35 volt mendapatkan 32,3 volt DC. Sedangkan untuk yang 10.000 mikro yang 80 volt dari Raiden, Oranda, Onkyo dan Raiden 33.000 yang 100 volt mendapatkan hampir kurang lebih rata-rata sama di 31,8
dengan tegangan AC sekitar 23,5 volt AC. 46,8 volt AC diukur setelah dioda tanpa elko mendapatkan 41,1 volt DC, dan setelah penambahan elko dari mulai Oranda, Raiden, Onkyo sampai Raiden yang 33.100 volt mendapatkan tegangan hampir rata-rata sama, yaitu sekitar 63, berarti bisa disimpulkan teman-teman. Nah, dari hasil kita ambil data yang paling besar, bukan yang paling kecil. Ambil di 63,8, 32,3, 32,3 dibagi 24 ataupun 31,8 dibagi 23,5. Oke, sekarang saya akan hitung. Mendapatkan 32,3 volt DC dibagi 24 volt AC atau 31,8 volt DC dibagi 23,5 atau di tegangan yang besar 63,8 volt DC dibagi 46,8. Nanti kita bisa simpulkan. Oke, selanjutnya dihitung. Setelah diketahui dari hasil bagi 32,3 dibagi 24 volt AC mendapatkan 1,345, dan untuk 31,8 volt DC dibagi 23,5 mendapatkan 1,353. Dari tegangan 63,8 volt DC dibagi 46,8 volt AC mendapatkan 1,363. Sekarang setelah diketahui data yang paling besar adalah ini. Berarti teman-teman nanti tinggal dikalikan saja dari hasil perhitungan ini. Nah, dari hasil perhitungan ini. Oke, contoh misalnya dari AC trapo tegangannya sekitar 32 volt AC. Ya, tinggal dikalikan menggunakan 1,363 sama dengan, kalau dari trapo mendapatkan tegangan 32 volt AC dikali 1,363 mendapatkan 43,6. Nah, ini minimal teman-teman. Berarti elko yang dibutuhkan dari tegangan 32 volt AC berarti 43,66. Sedangkan kan sewaktu kita beli di pasaran yang nilai tegangannya 43,6 itu tidak ada, cuman adanya 50 volt. Berarti teman-teman membutuhkan tegangan yang 50 volt DC. Dengan catatan elko tersebut harus bagus. Oke, teman-teman, mudah-mudahan dari hasil perhitungan ini setelah dipraktekkan teman-teman bisa mendapatkan efisiensi dari sebuah biaya untuk pembelian elko sewaktu akan membuatkan power supply, atau kalau dalam rumus standar ini bisa dikalkulasikan dengan 32 volt AC dikali 1,414. Oke teman-teman, minimal dikalikan dengan 1,363. Ini yang setelah perhitungan tadi. Kalau yang ini perhitungan standar yaitu 1,414. Jadi kalau dari trapo tegangannya 38 ataupun 45 volt AC, tinggal dikalikan saja dengan 1,414. Ini yang standar.
Kalau yang ini yang 1,363 setelah tadi dengan pengukuran masing-masing mendapatkan tegangan elko berapa dan dibagi tegangan pol AC. Oke, mudah-mudahan dari video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu cara menentukan efisiensi tegangan pol elko maksimal. Jadi biar tidak meledak dan juga tidak senasib seperti ini. Karena salah perhitungan maka elko akan meledak. Karena harusnya dibutuhkan yang 100 volt malah dimasukkan ke 80 volt. Nah, otomatis nanti kejadiannya kayak gini. Dan juga harus menggunakan spare part yang bagus kalau bisa dari elko tersebut. Jadi jangan tertipu dengan harga, malah berakibat seperti kayak ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.